Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang sebuah cerita yang berdasarkan sebuah kisah nyata dari seseorang ya teman-teman. Oke, seperti apa ceritanya? Baiklah, selamat mendengarkan. Kisah ini adalah kisah kutipan. Sumber kisah ini dikabarkan adalah kisah nyata. Namun karena tidak ada penjelasan secara detail dengan kisah ini, maka saya pribadi menganggap ini hanya sebuah hiburan. Minggu pagi itu setelah beribadah di pura, aku memutuskan untuk menziarahi makam temanku di daerah Jawa, Tangerang. Setelah menaburkan bunga segar dan air mawar, aku memutuskan untuk pulang. Mataku sempat melihat kuburan yang penuh dengan semak-semak yang sudah tidak terawat lagi. Aku menghampiri penjaga makam yang sedang duduk menikmati kopi hangat dan kue pancong. "Permisi Kang, mau tanya, kenapa semua makam di sini terawat dengan baik, tapi kenapa makam yang satu itu tidak terawat?" tanya aku terheran-heran. Penjaga makam itu menghela nafas berat. "Neng, mau dengar kisahnya?" Lalu aku mengangguk iya. Kataku penasaran. Nama gadis itu Anissa, biasanya dipanggil Nisa. Usianya baru 19 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya putih, dan rambutnya panjang hitam sepinggang. Setiap pria yang meliriknya pasti suka. Tapi tak ada yang menduga kecantikan yang dia miliki menjadi malapetaka untuknya. Banyak pemuda yang jatuh hati, namun ada pula yang sakit hati karena cintanya tidak diterima oleh Nisa. Nisa hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya telah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama kedua kakaknya. Kakaknya yang pertama, laki-laki bernama Ujang, dan pekerjaannya hanyalah seorang nelayan. Sedangkan kakak yang kedua bernama Fitri. Ia mengalami cacat fisik, kehilangan tangannya sejak lahir. Namun kemiskinan tidak membuat Nisa putus asa. Setelah tamat SMA, ia berpikir untuk membantu kakaknya yang pertama bekerja. Nisa bersyukur di tempat kerja di Moon Hospital, diterima kerja di Moon Hospital sebagai office girl. Walaupun penghasilannya tidak besar, tapi setidaknya ia bisa sedikit meringankan uang yang diperolehnya kepada Fitri yang sangat menyayanginya. "Uangmu sebenarnya untuk keperluanmu saja, Nisa," kata Fitri. Tapi Nisa selalu keras kepala jika ia ingin membantu meringankan kebutuhan dapur. Melihat adik yang tulus membantu, kedua kakaknya selalu bersyukur. Suatu hari, Ujang bertanya kepada Nisa, "Apakah kamu tidak kepikiran untuk punya pacar?" Nisa menjawab dengan tersenyum. "Nisa belum kepikiran sampai ke sana," kata Nisa dengan suaranya yang lembut. Suatu sore, Ujang, Fitri, dan Nisa sedang menikmati pisang goreng dan teh manis hangat buatan Nisa. Mereka bertiga bingung dengan kedatangan Lucky dan ibunya ke rumah. Kedua tamu itu berpakaian sangat rapi seperti mau menghadiri hajatan. Tapi, begitu tahu maksud kedatangan mereka, Ujang, Fitri, dan Nisa terkejut. Tapi yang paling terkejut adalah Nisa. "Niat kami ke sini untuk melamar Neng Nisa menjadi menantu kami." Mendengar penuturan Ibu Lucky tentu membuat Ujang dan Fitri sangat bahagia menerima lamaran itu.
Tapi tidak dengan Nisa. Nisa belum kepikiran untuk menikah. Nisa ingin kuliah untuk mewujudkan cita-citanya menjadi perawat. Karena itu, Nisa bekerja dan untuk meringankan beban keluarga. Kata Nisa menolak dengan halus. Ucapan Nisa tentu membuat Lucky kecewa. Namun, ibu Nisa merayu Nisa supaya menerima lamaran Lucky. Kalau Neng mau kuliah, mudah. Setelah menikah, ibu akan menjual sebagian tanah peninggalan almarhum ayah Lucky untuk membiayai kuliah Neng Nisa, kata ibu Lucky. Akang pun akan membantu kehidupan kedua kakakmu, kata Lucky tegas. Lucky sebenarnya pemuda yang cukup tampan, sangat serasi bila bersatu dengan Nisa. Mendengar rayuan dari ibunya dan Lucky, Nisa hanya terdiam. Aku merasa Kang Lucky bukan jodohku. Hati Nisa berontak. Semuanya kakak serahkan padamu, Nisa. Kami sebagai kakak hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu, kata Fitri. Nisa merespon dengan menggeleng lemah, menunjukkan kalau dia benar-benar belum ingin menikah. Perilakunya membuat Lucky kecewa. Ya sudah, Lucky, mungkin Neng Nisa belum mau menikah. Pernikahan itu tidak bisa dipaksakan, kata ibu Lucky menasehati. Lucky merasa sangat malu. Ia memandang Nisa penuh dendam. Sebenarnya Nisa mengenal Lucky. Pria itu bekerja di tempat yang sama seperti Nisa. Bedanya, Lucky menjadi supir ambulans di Moon Hospital, sedangkan Nisa menjadi office girl. Sikap urakan Lucky yang suka mengganggu wanita membuat Nisa tidak suka. Ia pun tidak menduga kalau Lucky tiba-tiba datang melamarnya. Kejadian Nisa menolak Lucky ternyata membuat Lucky patah hati dan ingin memberi pembalasan terhadap Nisa. Kalau Akang tidak bisa menjadikan Neng Nisa istri, maka orang lain pun tidak akan bisa. Minggu demi minggu berlalu. Kejadian penolakan itu dipikirkan biasa oleh Nisa dan kedua kakaknya. Nisa pun seperti biasa melakukan aktivitasnya sebagai office girl di Moon Hospital, yang jaraknya 2 km dari tempat tinggalnya. Tapi hingga suatu hari ada peristiwa yang membuat kedua kakak Nisa khawatir. Hingga larut malam, kenapa Nisa belum pulang juga ya? Tanya Fitri cemas. Ujang, pergilah kamu mencari Nisa, kata Fitri lagi. Di mana kamu, Nisa? Pikir Ujang ketika tiba di Moon Hospital tempat Nisa bekerja. Ujang kemudian mencari tahu ke rumah Bunga, sahabat Nisa. Waduh, Kang, si Nisa sudah pulang dari jam 8 malam tadi, kata Bunga. Lalu kemana perginya si Nisa? Batin Ujang dengan khawatir. Ternyata sampai pukul 12 malam, Nisa tidak juga pulang. Kang Asep, Akang ada melihat Nisa? Sudah jam segini Nisa belum juga pulang, kata Ujang yang menghampiri Asep ke pos ronda. Akang juga tidak melihat si Neng Nisa, memang pergi kemana? Dari tadi pulang kerja belum pulang ke rumah. Saya sudah mampir ke tempat kerjanya, ke rumah temannya, tapi tidak ada, Ujang menjelaskan. Nisa tidak pernah berperilaku seperti ini. Biasanya ia pulang ke rumah tepat waktu, kata Ujang semakin cemas. Warga setempat yang kasihan pun terus menghampiri, niat untuk membantu mencari. Aneh, semua orang sudah membantu mencari ke semua tempat, bahkan sampai ke sanak saudara pun sudah dikunjungi. Bahkan rumah sahabatnya juga. Tapi Nisa juga tidak ditemukan.
kata salah satu tetangga yang mencari Nisa. Lebih baik kita adukan kejadian ini ke polisi, Jang, kata kepala desa setempat kepada Ujang. Dengan ditemani oleh beberapa warga, Ujang melaporkan kejadian menghilangnya adiknya ini. Kami dari pihak kepolisian belum bisa bertindak karena belum ada yang dicurigai membawa kabur Nisa. Begitulah saat Ujang melaporkan ke pihak yang berwajib. 3 hari setelah menghilangnya Nisa, desa itu mendadak menjadi heboh. Nisa telah ditemukan, tetapi sangat disayangkan, kondisinya sudah tidak bernafas. Menerima peristiwa ini, sulit dibayangkan hancur dan sakit hati kedua kakaknya. Adik yang begitu kusayangi ternyata ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, kata Fitri di balik isak tangisnya. Badan Nisa penuh dengan luka tusukan, lehernya terjerat seutas kawat, dan yang lebih ironis, waktu ditemukan tubuh Nisa dalam keadaan tanpa busana. Fitri berulang kali pingsan karena tidak tega melihat kematian adiknya yang tragis itu. Siapa manusia laknat yang membunuh Nisa dengan cara biadab ini? Kata Ujang. Tak tahan membendung air matanya, Ujang yakin Nisa diperkosa sebelum dibunuh. Mayat Nisa ditemukan oleh seorang nelayan yang saat itu mau mengikat perahunya. Ia terkejut melihat sesosok mayat dalam kondisi tengkurap mengambang di laut, sedangkan tangannya dan kakinya terikat seutas tali. Jelas saudara Nisa korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis, kata salah satu polisi. Berita tentang kematiannya menyebar. Bayangkan, seorang perawan desa meninggal dalam keadaan tragis, kata pembawa acara berita yang ada di televisi. Kejadian tragis itu menjadi pembicaraan warga. Saat sanak famili sedang tekun zikir dalam tahlilan, sembunyi-sembunyi, Ujang pergi meninggalkan rumah, menjumpai seseorang di dekat laut. Orang itu memang hidup sendiri, jauh dari perkampungan karena ia sudah lama diusir. Orang tersebut menguasai dunia ilmu hitam, dan semua orang membencinya. Saat berdiri di muka pintu, Ujang memberi salam. Dari dalam keluar nenek tua berbadan kurus yang diketahui dengan sebutan Nenek Siti. Masuklah, kata Nenek Siti, mempersilakan Ujang masuk. Aku mengerti kamu telah ditinggalkan adik tercintamu. Kamu pasti penasaran siapa yang telah melakukan perbuatan biadab itu. Dan tentu kamu ingin menuntut balas, bukan? Terka Nenek Siti, seakan-akan Nenek Siti dapat mengetahui maksud kedatangan Ujang. Ujang terhentak kaget ketika mengetahui kekuatan Nek Siti. Ternyata betul kata orang kampung, Nek Siti bukanlah orang biasa. Iya, Nek. Saya mau orang-orang laknat itu mati dengan tragis seperti mereka menghabisi nyawa adikku. Nek Siti menghela nafas berat. Sambil membuang nafasnya perlahan-lahan, Nek Siti kembali membuka matanya. Nenek melihat adikmu diperkosa dan dibunuh oleh 4 orang pemuda. 1 di antaranya pria tampan, dan 3 orang lagi sepertinya orang suruhan. Tapi dalang dari semua ini ialah pria tampan itu, ucapnya dengan sorot mata merah melotot memandang Ujang. Seluruh badan Ujang gemetar. Ia coba membayangkan dalam dirinya bagaimana penderitaan Nisa, adik tersayangnya, mencoba melawan biadab-biadab itu. Tanpa dirasakannya, air matanya jatuh menetes. Apa rencanamu? Mau dibunuh saja para pemerkosa dan pembunuh adikmu itu? Tanya Nek Siti sambil tertawa. Buatnya menghabisi nyawa orang seolah-olah kegiatan yang sangat menggembirakan. Ujang tentu saja mengiyakan penuh amarah dan dendam.
Untuknya tidak ada hal lain selain menuntut balas akan kematian Nisa adiknya. "Saya mau mereka semua mati, Nek," cetusnya penuh dendam. Malam itu tepatnya malam Jumat Kliwon. Setelah terjadi perjanjian rahasia antara Ujang dan Nek Siti, mereka berdua pergi meninggalkan gubuk Nenek Siti di tengah pesisir pantai itu. Keduanya melangkah menjelajahi kegelapan malam. Lokasi yang dituju adalah tempat tanah pemakaman umum. Bulan yang cantik mengumpat di balik awan, langit terlihat gelap tanpa ditemani bintang. Dan malam yang sunyi itu tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan dikerjakan Nenek Siti dan Ujang di tempat yang terkesan angker itu. Balongan serigala di kejauhan yang sepertinya memberi sambutan selamat datang untuk mereka di tempat pemakaman itu. Gundukan tanah di mana Nisa dimakamkan masih terlihat merah dan basah. Nisa yang mengukir namanya masih tampak jelas. Bunga segar yang menyelimuti tanah merah itu masih mengeluarkan aroma yang wangi. Tubuh Ujang terasa gemetar. Ia bersujud di depan pusara Nisa seakan tak bisa membendung tangisnya. Ia menangis sejadi-jadinya. "Hentikan dulu tangismu, Ujang. Kita masih ada kegiatan yang perlu dilakukan," ucap Nenek Siti. Matanya melotot dingin melihat Nisa yang diam. Di dalam kegelapan malam, Nenek Siti memandang Ujang. "Kamu kesinikan tangan kirimu. Buruan, Ujang," tuturnya. "Untuk apa, Nek?" "Saya harus memberikan tangan kiri saya," pikir Ujang bingung. Maka saat itu, cras! Nenek Siti menggigit jempol Ujang dengan giginya. Ujang terkejut sesaat, dan darah kental menetes dari jempol yang luka. Apa yang nenek lakukan? Nenek Siti menekan jempol Ujang supaya darah kental itu mengalir dan menetes menyirami makam Nisa. "Aduh, sakit, Nek," kata Ujang meringis, dan menahan sakit. "Rasa sakit yang kamu rasakan sama sekali tidak sebanding yang adikmu alami dan rasakan, paham?" gertak Nenek Siti. Ujang tidak menyadari ayat Yasin sedang bergema di rumahnya melantunkan doa untuk Nisa yang sudah berada di surga. Tapi di malam Jumat Kliwon ini, ia dan seorang nenek yang menganut aliran sesat sedang melakukan ritual untuk menuntut balas. "Hanya karena ingin menuntut balas, aku mau melakukan jalan sesat ini." Sambil terus menekan jempol Ujang, Nenek Siti membaca mantra. Lalu keanehan terjadi dan membuat Ujang takut serta bingung. "Mengapa, Nek? Tetesan darah yang menetes ke kubur adikku mengeluarkan asap." Nenek Siti tertawa. Suara tawanya terdengar begitu sangat menyeramkan. "Ayo, mari pulang. Biarkan adikmu sendiri yang menuntaskan dendamnya pada pembunuh dan pemerkosanya yang laknat itu," ucapnya sesaat. Menarik tangan Ujang yang masih terdiam di depan Nisa. Di depan nisan Nisa. Angin bertiup sangat kencang menggoyangkan pohon, dedaunan pun terlihat berguguran. Petir menggema, rintik demi rintik hujan mulai turun, dan dalam waktu singkat sudah membasahi bumi dan makam Nisa. Kekuatan gaib sudah menguasai makam Nisa. Ujang masih terpana di depan makam. Padahal ia sadar angin semakin kencang dan hujan semakin deras membasahi tubuhnya dan Nenek Siti. Matanya nanar menatap gundukan tanah merah, kuburan yang mulai basah. Kuburan beranjak turun naik seakan ada yang mendorong dari dalam. "Lekas, Ujang. Jangan kamu tengok lagi makam adikmu. Biarkan Nisa yang menuntut balas akan kematiannya itu," kata Nenek Siti. Dan suara serigala terdengar melolong lagi, menambah suasana mistis di malam keramat itu. Nenek Siti menarik paksa lengan Ujang, tapi Ujang tetap nekat bertahan.
"Lekas Ujang, kita mesti kabur. Rohnya sangat ganas dan tidak mungkin dihentikan." "Apa yang nenek lakukan terhadap Nisa?" kata Ujang bingung. Nenek Siti kelihatan marah. "Sudah aku bilang, Nisa lah yang akan menyelesaikan dendamnya. Kalau kita tidak segera kabur, kita akan menjadi korbannya juga." Dan mereka pun pulang. Setelah beberapa hari, kisah misteri balas dendam pun dimulai. Saat itu Lucky habis mengantarkan mayat korban kecelakaan di rumah duka di daerah Jakarta Selatan. Karena merasa lelah, ia sengaja memarkirkan ambulansnya di pinggir jalan yang agak sepi. Dan hanya dalam waktu sebentar ia sudah tertidur lelap. Baru setengah jam tertidur, ia terbangun, tubuhnya penuh keringat. Ia mengalami mimpi buruk. Tubuhnya yang kaku seperti mayat dikerubungi banyak lalat dan belatung. Pertanda apa ini? Matanya melihat jam di tangannya tepat pada jam 12 malam. Ia beranjak turun berharap warung kopi di seberangnya masih buka. Udara malam terasa sangat dingin dan membuat Lucky semakin mengantuk. Tiba-tiba angin bertiup semakin kencang dan Lucky kedinginan. Sial, tuturnya lagi. Pekiknya kesal. Sial, tutup lagi. Pekiknya kesal. "Hah?" katanya. Lucky terkejut melihat pintu belakang ambulans dalam keadaan terbuka. Ia bergegas mau menutupnya. Tapi suara wanita yang lembut membatalkan niatnya. "Sendirian aja, Bang." Lucky menoleh ke belakang dan melihat sosok penampakan yang mengerikan dan amat menyeramkan. Balutan kain kafan menutupi tubuh penampakan itu. Rambutnya panjang sepinggang dan seluruh tubuhnya dilumuri darah dan nanah yang berbau busuk. Penampakan itu menghampirinya. Jangan!" Lucky berteriak ketakutan. Ia menjauh, tapi tangan yang berkuku panjang itu dengan cepat menangkapnya dan membawanya ke hadapannya. Tangan-tangan itu menusuk jantung Lucky. Seakan-akan ia tahu itulah pusat yang membuat Lucky hidup. Lucky tewas tanpa mengeluarkan suara. Sejak peristiwa itu, roh Nisa terus bergentayangan menemani kesunyian malam setelah 100 hari kematiannya. Ia menemui orang-orang yang sayang kepadanya. Saat menemui adik dan kakaknya, mereka langsung tidak sadarkan diri. Penampakannya sangat menyeramkan. Wajahnya yang cantik dan selalu ceria kini pucat, dan tatapan matanya yang dulu berbinar kini tampak sendu. Tubuhnya pun masih berbalut kain kafan putih yang penuh lumpur. Warga di sana sangat ketakutan. Setiap malam Jumat, mayat yang dihidupkan untuk membalas dendam itu menemui keluarga dan sahabatnya. Menurut penglihatan beberapa warga yang secara tidak sengaja melihatnya, roh perawan itu selalu menangis sambil terbang keliling kampung. Ada juga para nelayan yang mendengar rintihan dan nolongan minta tolong saat mereka mau mengikat perahunya di tempat mayat Nisa ditemukan. Tapi, tak ada satupun yang berani menolong karena mereka hanya mampu mendengar, setelah itu lari terbirit-birit. Sekalipun Nisa sudah menuntut balas, tetapi mayatnya masih tetap berkeliaran di malam yang sunyi. Ia seolah-olah masih belum bisa menerima wafatnya yang menjemputnya secara tiba-tiba, di saat ia masih ingin mewujudkan semua impian mulianya untuk menjadi seorang perawat. Tapi aku merasa yang paling harus disalahkan atas keganjilan ini adalah Nenek Siti yang sekarang entah di mana. Setelah 1 tahun roh gadis cantik ini menghilang, Nenek Siti pun tetap tidak bisa ditemukan. Tapi kini kejadian mengenaskan itu masih melekat di hati penjaga makam yang menceritakan kisah ini kepadaku. Dan hari ini, kejadian naas itu telah berlalu 24 tahun.
Dan sekarang, kuburan Nisa tidak terawat lagi. Kedua kakaknya telah lama meninggal. Sementara, familinya yang lain sudah pindah entah kemana. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojawedi, silakan diklik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya, agar teman-teman terus terupdate cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada yang lain agar mereka bisa mendapatkan manfaat dan pengalaman yang sama dalam mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.